Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya dalam program Cahaya Kebenaran Firman Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang siap menghadapi kenyataan hidup. Bapak Ibu, ketika kita mengikut Tuhan, banyak kenyataan-kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, yang kadangkala kalau kita tidak mempersiapkan mental rohani kita dengan baik, maka kita akan kaget. Nah Bapak Ibu, pengalaman dan kesaksian hidup saya dengan keluarga saya ketika mengikut Tuhan, banyak lika-liku kehidupan yang kami harus alami, yang kadangkala kami harus meneteskan air mata ketika mengikut Tuhan. Dan inilah sebenarnya kenyataan hidup yang kami harus persiapkan, bahwa ternyata mengikut Tuhan itu harus dengan penderitaan, mengikut Tuhan itu harus memikul salib, dan banyak faktor yang lain yang kami harus terima konsekuensi itu. Nah Bapak Ibu, ini kita harus siap menghadapi kenyataan hidup seperti itu. Karena banyak orang Kristen yang hari ini mengikut Tuhan hanya sekedar mengikut, tapi ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup, entah itu pasangan hidup, entah itu suami istri, entah itu dalam pekerjaan, dalam keuangan dan lain sebagainya, ketika mendapati bahwa kesulitan hidup begitu tajam, kesulitan hidup begitu luar biasa menghantui dalam hidupnya, maka proses waktu akan membuktikan apakah orang tersebut itu memang betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, jujur betul-betul menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Makanya firman Tuhan biarlah hari ini menguatkan kita di dalam Filipi 4 ayat 13. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah yang menjadi suatu kekuatan bagi kita untuk kita tetap terus setia mengikut Tuhan, untuk tetap setia terus mempercayai Yesus Kristus dalam hidup kita. Mungkin secara dunia ini mungkin orang berkata ketika kita mengikut Tuhan Yesus dengan penderitaan yang seperti ini mereka lihat dan mereka menganggap itu sesuatu kehidupan yang tercela, tetapi bagi kita ini adalah sukacita, ini adalah keselamatan. Bagi mereka mungkin itu merupakan suatu kebodohan bagi kita mengikut Tuhan semacam ini. Tetapi bagi kita orang yang mempercayai Tuhan itu merupakan suatu iman yang sungguh-sungguh, dan ini adalah suatu keselamatan yang kita peroleh Bapak Ibu. Konsekuensinya harus hidup seperti itu. Karena dunia itu memang menawarkan kehidupan yang segalanya serba hingar-bingar, serba indah dan lain sebagainya. Tatkala kita mengikut Tuhan, maka kita harus seperti Yesus hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka hari ini kita harus siap menghadapi kenyataan hidup di dalam kita mengikut Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen yang mengikut Tuhan hari ini ketika diperhadapkan dengan persoalan hidup, akhirnya dia lepas, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak lagi mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya, tapi justru dia meninggalkan kehidupan yang selama ini dia tahu dia sudah mendapatkan rahmat anugerah dan kasih sayang Tuhan Yesus dalam hidupnya, tetapi dia memungkiri imannya. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak memiliki iman. Mereka tidak memiliki iman. Ketika mereka meninggalkan Tuhan bukan berarti iman mereka tidak kuat. Mereka tidak memiliki iman. Kalau mereka memiliki iman, tidak mungkin mereka meninggalkan Tuhan. Tidak mungkin mereka meninggalkan imannya kepada iman yang lain. Nah ini yang seringkali kita hadapi dan kita lihat di dalam dunia yang sekarang ini kita sama-sama jalani Bapak Ibu. Nah kalau hari ini jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, sampai detik ini saudara kuat, saudara kokoh di dalam iman, di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini tidak sia-sia. Apapun yang kita harus jalani hari ini tidak akan pernah sia-sia. Akan ada suatu masa dan waktu di mana Tuhan akan bersama-sama menjemput, dan setiap kita akan dibawa ke dalam kerajaan surga yang abadi. Dan setiap kita hari ini bersukacitalah. Walaupun hari ini saudara harus menangis, saudara harus meneteskan air mata di dalam setiap gerak langkah kehidupan yang semakin yang tidak menentu ini. Tetapi kalau hari ini iman saudara tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan, saya percaya Roh Kudus terus memberikan penghiburan bagi kita, Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk kita terus bekerja di ladangnya, untuk terus mengembangkan dan terus kita menjadi alat Tuhan bagi kerajaannya di muka bumi. Kiranya kebenaran firman Tuhan menjadi suluh, menjadi terang dalam setiap jalan-jalan kehidupan kita, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.